Selamat siang, perkenalkan nama saya Daisy Teja Santoso dari kelas 11 MIPA 7 absen 13. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena rahmat-Nya kita masih ada sampai saat ini dan masih diberi kesehatan. Semoga kita selalu ada dalam lindungannya ya. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang karya tulis ilmiah dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Pertama, ada pengertian. Pengertian dari karya tulis ilmiah sendiri adalah tulisan yang membahas permasalahan berdasarkan dari penyelidikan, pengamatan, maupun pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dan ditulis dengan menggunakan bahasa yang baku. Yang kedua ada tujuan. Tujuan dari karya ilmiah sendiri yaitu ditulis untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian untuk menambah pengetahuan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian ketiga, untuk melatih seseorang supaya dapat menulis karya ilmiah secara baik dan benar. Lalu melatih juga kemampuan berpikir penulisnya. Dan yang terakhir, untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu ciri-ciri. Ciri-ciri dari karya ilmiah sendiri yaitu pertama, logis. Logis ini berarti segala keterangan atau informasi yang disajikan memiliki argumentasi yang dapat diterima dengan akal sehat. Yang kedua yaitu sistematis. Hal ini berarti segala yang dikemukakan disusun berdasarkan urutan yang berjenjang dan berkesinambungan. Yang ketiga yaitu objektif. Hal ini berarti segala keterangan atau informasi yang dikemukakan itu menurut apa adanya dan tidak bersifat fiktif. Yang keempat, tuntas dan menyeluruh. Artinya, segi-segi masalah yang dikemukakan ditelaah secara lengkap atau menyeluruh. Kemudian yang kelima, seksama. Artinya, berusaha untuk menghindari diri dari berbagai kesalahan. Yang keenam, jelas. Artinya, segala keterangan yang dikemukakan dapat mengungkapkan maksud secara jernih. Yang ketujuh, kebenarannya dapat diuji. Yang kedelapan, terbuka. Ini artinya sesuatu yang dikemukakan itu dapat berubah seandainya muncul pendapat baru. Kemudian yang kesembilan, berlaku umum. Artinya simpulan-simpulannya berlaku bagi semua populasi. Dan yang terakhir, penyajiannya memperhatikan bahasa dan tata penulisan yang santun serta baku. Yang keempat, ada macam-macam karya tulis ilmiah. Pertama, ada artikel. Artikel sendiri adalah tulisan yang berisi opini penulis atas permasalahan yang diangkat. Opini di sini bukan berarti pandangan penulis saja, tapi juga berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh lembaga atau institusi tertentu. Kedua, ada makalah. Makalah ini adalah jenis karya tulis ilmiah yang dalam proses penulisannya dibutuhkan data studi lapangan, sehingga bersifat empiris dan objektif. Kemudian yang ketiga, skripsi. Skripsi adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar strata 1 atau S1. Yang keempat, ada work paper. Work paper atau kertas kerja adalah jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tapi analisisnya lebih mendalam. Kemudian yang kelima ada paper. Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang strukturnya mirip juga dengan makalah, tetapi lebih sederhana. Kemudian yang keenam ada tesis. Jika skripsi dibutuhkan oleh mahasiswa untuk syarat memperoleh S1, maka tesis diperlukan untuk meraih gelar strata 2 atau S2 atau master. Kemudian yang terakhir ada disertasi. Disertasi adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun untuk memperoleh gelar strata 3 atau S3 atau doktoral. Yang kelima ada struktur. Struktur dari karya tulis ilmiah sendiri dibagi menjadi 3, yaitu bagian pembuka, bagian isi, dan juga bagian penutup.
Bagian pembuka umumnya berisi sampul atau cover, halaman judul, halaman pengasahan, lembar pernyataan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Kemudian, bagian isi umumnya berisi bab 1 yaitu pendahuluan. Bab pendahuluan ini merupakan subbab seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan juga hipotesis. Kemudian bab 2 yaitu landasan teori. Bab ini merupakan subbab seperti kajian teori, kerangka berpikir, dan juga hipotesis. Kemudian bab 3 yaitu metodologi penelitian. Bab ini merupakan subbab seperti jenis penelitian, lokasi dan tempat penelitian, serta teknik pengumpulan data. Kemudian bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Bab ini merupakan subbab seperti hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Dan yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan subbab seperti kesimpulan dan juga saran. Dan yang terakhir yaitu bagian penutup atau bagian akhir. Biasanya berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup penulis. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, macam-macam, dan juga struktur dari karya tulis ilmiah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata atau penggunaan kata yang kurang tepat. Terima kasih.